time. Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Di siang yang sangat cerah ini, Ling-Ling mau jalan-jalan sekaligus wisata keluar kota. Ling-Ling berangkat dari salah satu guest house unik yang ada di dekat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surabaya. Tempat staycation yang instagramable dan low budget yang cocok buat milenial. Buat yang belum tahu, sempetin nonton dulu dengan klik link di atas ya. Langsung aja masuk tolnya dari Waru, pilih yang ke arah Sidoarjo, Pasuruan, dan Malang. Seperti biasa, tempat wisata orang Surabaya ya kebanyakan di daerah itu lagi aja. Tapi tunggu dulu, tempat wisata yang Ling-Ling tuju kali ini dijamin gak bosenin deh. Tempat yang dituju ini adalah Cimory Dairyland Prigen, sebuah theme park dengan konsep peternakan. Eits, jangan salah, isinya bukan soal peternakan aja. Taman milik perusahaan yogurt dan susu paling terkenal di Indonesia ini memiliki banyak wahana yang sayang kalau dilewatkan. Jadi tungguin keseruan Ling-Ling main di sana ya. Cimory Dairyland Prigen ini tentu udah jelas lokasinya di Prigen ya. Tepatnya di Jalan Raya Prigen nomor 8 Pasuruan, Jawa Timur. Sekitar 1 jam perjalanan dengan jarak 60 km dari Surabaya. Kalau pakai tol seperti ini cepet kok, nggak kerasa tahu-tahu sampai. Keluar tolnya persis kayak ke Taman Dayu tempo hari lalu. Di kilometer 55 arah ke Pandaan dan Taman Safari. Cuma bedanya di perempatan nggak belok ke kiri, tapi lurus aja ke arah Prigen sesuai dengan plang penunjuk jalan. Ikuti terus jalan raya Surabaya Malang sampai nanti setelah ketemu Patung Keris, ambil jalur ke kiri aja, ke Jalan Dr. Sutomo. Dari sini tinggal lurus aja 7 km lagi untuk sampai di lokasinya. Setelah jalan lurus aja, nanti masuk ke Jalan Raya Prigen. Di sini jalannya udah mulai kerasa naik nih. Hati-hati ya sibling, apalagi kalau di belakang bis kayak Ling-Ling gini. Serba salah mau didahului, harus nunggu sepi banget karena jalannya nggak lebar. Mau di belakangnya juga bahaya jadi blind spot. Mana asapnya hitam kayak cumi-cumi, bikin ganggu pandangan kan? Jadi pastikan jaga jarak aman ya sibling. Nah ini udah sampai sibling. Lokasinya gampang ditemui, persis di pinggir Jalan Raya Prigen, nggak pakai masuk-masuk gang kecil lagi. Langsung kelihatan lambang khas Cimory dan ada maskot sapinya. Parkirannya luas, di bagian belakang bisa buat parkir bis-bis besar juga. Kalau buat mobil pribadi belok kanan ya, area parkirannya pas di depan pintu masuknya. Yuk jalan ke dalam. Cimory Dairyland Prigen ini buka sejak Desember 2019 dengan area seluas 3,4 hektar. Dari luar kelihatan ada 2 gedung besar bertuliskan Cimory. Gedungnya bergaya ala-ala peternakan Eropa gitu sibling. Pertama, Ling-Ling masuk ke gedung utamanya buat cari counter tiket. Masuknya masih perlu cek suhu dan pakai hand sanitizer. Sip, protokol kesehatannya masih ada. Area dalamnya ini luas, ada toko oleh-oleh khas Cimory serta counter tiket. Untungnya hari ini pas weekday dan masih jam 11, jadi sepi. Kalau pas liburan, area yang luas ini bisa penuh sama pengunjung. Yuk beli tiket dulu sibling. Ling-Ling beli yang komplit, yaitu paket 4 wahana dengan harga weekday Rp65.000. 4 wahana tersebut terdiri dari wahana Dairyland, Milk Museum, Museum Lulu, dan The Windmills. Sibling bisa kok beli satuan kalau nggak pengen ke semua wahana. Ada pilihan paket 2 wahana dan 3 wahana juga loh. Untuk harga per wahana dan harga per paketnya bisa dilihat di sini ya. Ada jaminan deposit buat kartu akses sebesar Rp10.000 per kartu. Nanti uangnya dikembalikan kok kalau kartunya udah dibalikin. Yang pasti harga weekend lebih mahal ya. Oh iya, selama periode libur Natal dan Tahun Baru ini hanya bisa beli tiket paketan dan harga weekend. Berlaku di setiap hari ya sibling. Maklumlah lagi musim liburan, sering-sering cek akun Instagramnya ya biar tahu info terbarunya. Setiap pembelian tiket, pengunjung dipinjamkan kartu akses wahana yang bisa diisi saldo e-money karena semua transaksi di dalam wahana harus pakai kartu itu.
Ling juga udah sekalian ngisi saldonya buat beli makan minum nanti. Selain itu, dapat rute wahana, voucher diskon pembelian es krim dan fruity, voucher belanja toko oleh-oleh, dan dapat Cimory yogurt drink untuk setiap pengunjung. Jam buka pas weekday mulai jam 9 pagi, sedangkan kalau weekend jam 8 pagi. Tutupnya jam 5 sore, jadi jangan kesorean kalau mau kesini. Khusus liburan Nataru, jam operasionalnya dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ya udah, langsung masuk aja yuk. Wahana pertama adalah Milk Museum. Untuk menuju ke sana lewat tangga sebelah toko oleh-oleh Sibling. Selain tangga biasa, tersedia juga tangga miring yang ramah kursi roda. Sebelum masuk Milk Museum, ketemu toilet. Sekalian pipis dulu deh biar nggak repot-repot lagi pas sudah di dalam. Walaupun ada juga toilet di dalam. Toiletnya bersih. Ternyata ada musolanya dan ruang laktasinya juga. Masuk Milk Museumnya pakai kartu akses yang tadi, dibantu tap kok oleh krunya. Pertama kali yang dilihat setelah pintu masuk ada kereta kuda pengantar susu zaman dulu. Ada penjelasan tentang bagian-bagian tubuh sapi, dan sebelahnya ada perbandingan kandungan gizi dari berbagai macam susu, sampai macam-macam wadah penyimpanan susu. Ada spot di mana pengunjung bisa dengerin suara berbagai jenis sapi nih Sibling. Tinggal pencet mau dengerin suara sapi apa. Setiap dinding-dindingnya tertulis segala informasi tentang susu. Wah, pas banget jadi tempat wisata keluarga, terutama untuk anak-anak karena edukatif. Mau ngerasain sensasi memerah susu sapi? Di sini ada loh miniatur sapinya, lengkap dengan wadah ember dan kursinya. Kalau gini sih Ling berani. Kalau yang ini adalah sejarah berdirinya pabrik Cimory. Berdiri di tahun 2004 dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Itulah asal-muasal nama Cimory yang merupakan singkatan dari Cisarua Mountain Dairy. Lanjut ada berbagai jenis kemasan susu, proses pengolahan susu, sampai kemasan susu Cimory dari masa ke masa. Terus ada area yogurt di sebelah sini. Penjelasan mengenai proses pembuatan, manfaat, sampai macam-macam yogurt semuanya ada. Disediakan pula tempat duduk dan layar teater untuk melihat video tentang yogurt Cimory. Lumayan bisa istirahat sambil menikmati yogurt Cimory bonusan beli tiket tadi. Selanjutnya melewati area outdoor berumput dengan patung-patung sapi warna-warni. Pemandangan dari sini indah banget. Ling datang pas cuacanya cerah, langitnya biru dan awannya putih. Panas sih, tapi jangan lupa foto-foto di sini ya Sibling. Dari sini kelihatan warna-warni dari wahana The Windmills. Sabar ya, nanti Ling kesana juga kok. Habis foto-foto masuk lagi ke area indoor. Kali ini masuk ke area Milkotopia. Areanya dibikin seolah-olah seperti kota sapi. Ornamen-ornamennya unik, dibuat bentuk sapi ataupun motif hitam putih khas sapi. Ada dapur sapi, kamar tidur sapi, gym sapi, dan lainnya. Ayo Sibling ke wahana selanjutnya, yaitu The Windmills. Tempat puluhan ribu kincir angin warna-warni. Sama seperti di Milk Museum, kru yang bertugas akan membantu untuk tap kartu akses di total otomatisnya. Mengingat cuacanya yang sangat panas, pengunjung boleh loh pakai capsing yang udah disediakan secara gratis. Tinggal ambil aja di sini. Area The Windmills ini berada di lereng dengan jalan setapak yang berliku-liku untuk menikmati setiap spot areanya. Spot pertama, Sibling akan menjumpai terowongan warna-warni yang terbuat dari kincir angin. Wah, lucu. Instagramable banget deh. Suara putaran kincirnya saling bersautan. Ini satu-satunya area yang teduh di The Windmills. Sisanya tinggal panas-panasan ya. Selanjutnya masuk ke lerengnya melalui jalan setapak. Tamannya ini mirip taman bunga tulip yang warna-warni di Belanda. Bedanya ini dari ratusan ribu kincir angin ya. Kalau pas ada anginnya gini sih enak, gak terlalu kerasa panasnya. Kalau tempat yang warna-warni gini sih biasanya jadi spot foto favorit ibu-ibu ya, dengan andalan gaya lambaian tangan. Ada spot dengan dek kayu, tempat di mana bisa menikmati pemandangan dari dua sisi. Pertama, melihat hijaunya pohon-pohon, dan sisi lainnya pengunjung bisa memandangi keseluruhan kincir yang ada di The Windmills. Seperti biasa, ciri khas tempat wisata di Indonesia selalu ada spot foto lopek-lopeknya. Siapa di sini yang suka foto di lopek-lopek? Habis sampai di bawah ini harus jalan ke atas lagi Sibling menuju pintu keluar wahananya.
Sabar aja, naiknya sambil menikmati pemandangan indahnya. Sebelum keluar wahana The Windmills, jangan lupa kembalikan caping yang dipakai ke tempat yang udah disediakan ya. Mampir dulu ke kios di The Windmills, beli yang dingin-dingin. Memang paling enak makan es krim panas-panas gini, biar voucher diskonnya kepake juga. Belinya pakai e-money dari kartu akses tadi ya. Kalau saldonya kurang, bisa sekalian top up di kiosnya. Wahana selanjutnya ada Dairyland Sibling, tempat pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai macam hewan. Mumpung ketemu kios, Ling top up saldo e-money lagi. Kalau top up di dalam ini minimal 100.000 ya. Tenang aja, kalau sisa bisa di-refund pas kebalikan kartu. Di sini ada penyewaan kostum ala Belanda gitu buat foto-foto di studionya. Masuk wahana Dairyland, pengunjung bakal lihat peta lokasi hewan-hewan yang ada di wahana ini. Lumayan lengkap hewannya. Hewan pertama yang dijumpai ada musang pandan, tapi musangnya lagi tidur. Baunya beneran kayak bau pandan Sibling. Kandangnya lucu, dibuat memanjang gitu. Masih di kandang yang sama, namun dipisahkan oleh sekat, ada iguana yang cukup besar berwarna oranye. Meskipun wajahnya mengerikan, iguana termasuk kategori herbivora Sibling. Sebelahnya ada beberapa ekor tupai yang lucu-lucu. Tupainya lompat-lompat dan manjat ke sana kemari dan gak takut meskipun dilihat dari dekat oleh pengunjung. Lanjut jalan lagi ya. Ada spot foto dengan burung makau biru kuning. Ling gak melewatkan foto-foto dengan harga tiket 15.000 Sibling. Tapi beli tiketnya di kios yang ada di tengah-tengah wahana Dairyland. Agak repot sih harus bolak-balik. Mungkin karena masih sepi, jadi nggak semua kios buka. Berikutnya, Ling masuk area feeding kelinci. Harga tiketnya 5.000 untuk 1 cup wortel. Semua tiket feeding belinya di kios yang tadi ya. Areanya dibuat berbukit dan kelincinya dibiarkan berkeliaran bebas. Lucunya, lihat kelincinya makan wortel. Pas deketin kelincinya, pelan-pelan Sibling biar nggak kabur. Sebelahnya ada kolam bebek jambul putih, tapi kok nggak ada airnya ya. Hati-hati Sibling, di sini banyak ranjau dari bebeknya. Habis feeding kelinci, lanjut feeding sapi. Pengunjung bisa memberi susu ke sapi-sapi dengan harga tiket 10.000 per botol. Agak ngeri-ngeri juga lihat sapinya minum susu, takut ketarik. Nyedotnya cepet, tahu-tahu mau habis. Spot selanjutnya ada kandang domba merino Sibling. Bisa feeding juga berupa wortel yang harganya sama, 5.000 per cup. Sebenarnya bisa kasih makan sambil masuk ke kandangnya, tapi Ling nggak berani. Dombanya pinter-pinter, tahu aja kalau ada makanan langsung mendekat, padahal tadi tenang-tenang aja. Domba merino ini memiliki kaki yang lebih pendek dari domba pada umumnya dan memiliki kualitas daging yang baik. Jalan sedikit dari kandang domba tadi ketemu 3 ekor mekak alias monyet ekor panjang. Tapi untuk monyet ini nggak ada tandanya boleh feeding, jadi nggak bisa dikasih makan ya. Cukup dilihat dari sini aja. Sebelahnya ada Jen, si unta berpunuk 2. Ekspresi untanya santuy banget sambil ngunyah-ngunyah, kayak nggak punya masalah hidup. Kalau tadi unta, persis di sebelahnya ada burung unta Sibling, spesies burung terbesar yang ada di dunia. Terus ada kandang guinea pig, namanya pig, tapi merupakan tikus Belanda yang bentuknya mirip marmut. Bingungin ya, namanya pig, ternyata tikus, tapi lebih mirip marmut. Lanjut ada Javan mongoose. Di Indonesia bisa disebut juga garangan Jawa. Biar bentuknya lucu, hewan ini sangat berani dan kebal terhadap bisa ular. Bahkan ular kobra bisa jadi santapannya. Wah, hebat juga. Selanjutnya ada rusa Timor, domba Garut, dan kuda poni. Ketiga jenis hewan ini bisa dikasih makan wortel ya. Untuk yang pengen istirahat dan ke toilet bisa di sini Sibling. Kamar mandinya bagus dan ada ruang laktasinya. Di depannya bisa ketemu kandang tupai lagi. Semangat jalan lagi ya. Meskipun capek panas-panasan tapi seru. Bisa lihat berbagai macam hewan. Habis ini ketemu musang pandan, iguana warna oranye, serta ada 1 hewan buas, yaitu buaya caiman. Depan kandang buaya caiman ini ada waterpark yang cocok buat anak-anak. Terakhir dari wahana Dairyland ini ada kandang guinea pig, kura-kura sulcata, landak Sumatera, Javan mongoose, bebek Peking, dan keledai. Pokoknya seru banget wahana Dairyland-nya.
Lagi-lagi bisa mengedukasi dengan mengenal berbagai jenis hewan di sini. Untuk keluar wahana Dairyland bisa naik tangga ini. Ternyata melewati toko oleh-oleh Cimory Sibling. Di sini dijual beberapa produk Cimory dan snack-snack gitu. Terus ada merchandise dari Cimory juga, berupa boneka yang lucu-lucu. Ling juga cobain beli Momorol, bolu gulung motif sapi produk khas Cimory. Ling beli rasa keju dengan harga 88.000. Bayarnya pakai voucher diskon 10.000 yang didapat tadi ya dengan minimal belanja 100.000. Ternyata kalau siang-siang gini rame Sibling. Ada rombongan anak-anak sekolah. Memang paling bener datang pagi aja biar sepi. Udah keliling 3 wahana, kerasa banget capeknya. Akhirnya Ling makan dulu di restonya. Ternyata area restonya luas, pilihan mejanya banyak. Ling sengaja pilih yang di pinggir pagar supaya pemandangannya bagus. Menunya bervariasi, ada makanan pembuka kayak shrimp roll, lumpia mulai dari 28 ribuan. Terus ada makanan Nusantara kayak ayam goreng, nasi goreng yang harganya mulai dari 37 ribuan. Dan ada ragam menu olahan sosis mulai dari 54 ribuan. Minumannya ada macam-macam olahan susu dan yogurt Cimory, aneka jus, sampai wedang-wedangan mulai harga 17 ribuan. Ling pesen Dory Fish and Chip, Bockwurst Ring Sausage, Blueberry Milkshake, dan jus sirsak. Jadi sistemnya bayar dulu ya Sibling. Bilnya langsung diantar ke meja. Harga Dory Fish and Chip 58.000, Bockwurst Ring Sausage 63.000, Blueberry Milkshake 33.000, dan jus sirsak 32.000. Belum termasuk service tax 6% dan pajak 11% ya. Sambil nunggu makanannya datang, nikmati dulu pemandangan dari sini. Mumpung masih cerah. Oh iya, kalau mau ke resto ini bebas ya, nggak harus punya tiket wahana dulu. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan khusus libur Nataru dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Sibling. Minumannya kelihatan seger, ngademin pas cuaca panas gini. Blueberry milkshake dan jus sirsaknya semuanya enak, manisnya pas. Ini makanannya udah dateng. Wah, yang lihat ini pasti langsung ngiler. Rasa makanannya enak kok, sesuai dengan tampilannya. Dory Fish and Chip-nya nggak amis. Saus Bockwurst Ring Sausage-nya enak, cuma memang porsinya nggak besar, jadi kurang ngenyangin. Udah selesai makan, siap lagi buat ke wahana terakhir, yaitu Museum Lulu. Lulu itu singkatan dari lukisan lucu, jadi di dalamnya terdapat lukisan 3D yang lucu-lucu untuk foto-foto. Lokasinya ada di gedung sebelah, kesananya bisa pakai jembatan penghubung yang ini. Sebelum masuk, copot sepatu dulu untuk menjaga lukisannya supaya tetap bersih. Setelah itu dibantu krunya tap kartu akses untuk masuk wahananya. Seperti inilah dalamnya Museum Lulu. Mirip art gallery pada umumnya, tapi isinya lukisan 3D semua. Karena 3D jadi seolah-olah terlihat nyata walaupun hanya lukisan. Di setiap lukisan ada keterangan angle foto untuk dapat hasil yang bagus. Lukisannya macem-macem, ada kongguan yang nggak tahu bapaknya kemana. Terus ada sapi, balon udara, dan lain-lainnya. Siap-siap aja HP-nya penuh foto-foto. Ling cepet aja di Museum Lulu, soalnya udah ada tanda-tanda mau hujan. Lihat langitnya udah gelap banget, padahal tadi kan cerah, panas banget malahan. Sebelum pulang jangan lupa ke deposit refund counter buat ambil uang deposit kartu dan sisa uang yang masih ada di e-money-nya. Pas banget di deposit refund counter udah mulai hujan. Kasian nih yang datang siang pasti baru sebentar menikmati wahananya. Saran lagi dari Ling kalau datang pagi. Selain sepi, biasanya cuacanya masih cerah. Bisa nyaman menikmati semua wahana di Cimory Dairyland. Hujannya ternyata deres banget Sibling. Untungnya ada area drop off dan pick up-nya. Ling bisa nunggu dijemput, nggak kebasahan. Jadi, menurut Ling, Cimory Dairyland ini merupakan tempat wisata yang lengkap. Ada wahananya, ada restorannya, serta ada tempat oleh-oleh khas Cimory-nya. Cocok untuk berwisata bareng keluarga, terutama untuk anak-anak karena sangat mengedukasi. Harganya menurut Ling termasuk murah untuk tempat wisata sebagus itu. Sibling yang belum pernah, silahkan coba main-main ke sini ya. Mumpung lagi musim liburan anak sekolahan juga kan ya. Habis ini Ling mau istirahat di hotel yang dekat dari sini.
tungguin aja video berikutnya. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling Ling pamit dulu.